Halo guys, yuk ngevlog lagi. Kali ini antar istri ngantor ya. Jadi sambil ngevlog aja. Ini istri lagi belajar sih, cuman karena sudah lumayan, insya Allah sudah bisa di jalan raya, sudah sering di jalan raya. Jadi biar cepat bisa harus sering dilatih. Yang penting kita ready untuk menetralkan ini dan menarik rem tangan jika terjadi darurat. Oke, vlog kali ini kita review kemudahan mobil matic ya untuk pemula. Jadi kalau untuk teman-teman yang nyari mobil, saya saranin dengkulnya taruh bawah. Kok dengkul sih? Tumit. Mas. Jadi ini lagi nyebrang nih. Di sini remnya pakem banget sih, jadi susah banget untuk dikontrol pas lagi parkir gini. Apalagi pas basah. Majuan dikit kayak yang saya awas. Iya, kalau habis kena air dia tambah keset. Oke, yuk masuk. Awas satu kali lagi. Ya, vlog kali ini kita bahas kemudahan matic aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil manual atau matic, saya saranin mending matic aja sekalian, karena sekarang sudah zaman modern ya. Jadi sudah nggak musim lagi mobil manual. Manual itu cocoknya hanya untuk performance saja. Buat yang seperti supir bis, supir mobil antar kota, antar provinsi, nah itu manual aja. Tapi kalau untuk daily use, untuk harian, mobil-mobil matic ini sudah the best. Saya sendiri sangat suka manual, performanya memang racing banget. Tapi lama-lama bosen juga karena cenderung nggak nyaman juga ya, bikin capek juga kemana-mana. Kalau untuk performa, saya rasakan kita nggak selalu kebut-kebutan tiap hari. Jadi matic kayaknya lebih ideal. Untuk teman-teman yang masih belajar matic, simple ya teman-teman. Cara belajar matic itu tinggal di sini ada P, R, N, D, S. N itu netral, D maju, R itu mundur, P itu parkir, pengganti rem parkir. Jadi kalau sudah matic gak usah pakai rem parkir, sudah simple, nggak perlu dipakai lagi. Kalau untuk jazz dia ada pedal shift ya, jadi bisa dioperasikan mode manual di sini. Tapi kalau untuk cewek nggak perlu. Ini untuk cowok yang pengen lagi mode manual aja. Atau untuk engine brake juga bisa. Misalkan lagi gliding seperti ini, ada turunan, tekan minus, dia langsung engine brake. Kemudian kemudahan lainnya dari pakai mobil matic itu gimana, Beb? Nggak bingung ya? Tinggal pakai ya, kayak bawa Vario ya. Nah, jadi nggak perlu langsung bisa. Jadi istriku dulu itu pakai Brio manual, itu bener-bener nggak bisa karena gasnya pun beda sama motor manual ya. Jadi dia itu istilahnya responnya beda, nggak spontan. Koplingnya juga susah, feelnya beda sama motor manual. Jadi dia pakai Satria FU, Ninja, Fiction bisa ya. Tapi pakai mobil manual nggak bisa. Cuman dia memang sudah lumayan sih, kalau di haluan dia sudah bisa. Tinggal di kakinya aja. Jadi sekarang kakinya sudah nggak ada masalah. Jadi tinggal nyetir aja di jalan. Cuman buat teman-teman yang baru pertama kali ngajarin istri, teman-teman harus bisa ngukur sendiri keterbatasan istri, kapasitas istri seberapa. Karena sangat sering terjadi orang mengajari istrinya dan dia bisa dibilang tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena biasanya yang mengajari itu terlalu pede bahwa di jalan raya itu pasti bisa. Jadi menurut saya jalan raya itu bahaya jika istri kalian belum siap untuk belajar di jalan. Saran saya di lapangan dulu,
nanti teman-teman bisa mengukur haluan dia seperti apa. Kalau haluannya masih kacau dan dia masih mudah panik, saran saya mending di lapangan dulu sampai paniknya dia hilang. Soalnya saya pernah ngajari teman saya di lapangan itu feel-nya bener-bener buruk. Jadi akurasinya hanya 10 meter teman-teman. Jarak dari yang kutargetkan itu aku mintanya 2 meter, dia jaraknya 10 meter teman-teman. Jadi itu sudah nggak layak untuk dibuat nyetir di jalan teman-teman, karena udah pasti nabrak kesana kemari. Jadi teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah kalau mengajari di jalan raya harus benar-benar siap ya dianya. Kalau nggak siap jangan sekali-kali diajak ke jalan raya, karena jalan raya bukan tempat uji coba. Ini semuanya orang asli semua, awas ya. Jadi kalau udah siap baru boleh turun di jalan. Dan jika ada darurat, kita harus netralkan ini dan kita tarik rem tangan. Dan kita arahin setir jika ada potensi dia nyerempet kanan atau kiri. Itu harus hati-hati. Untuk haluan gimana ya? Susah nggak yang pakai jazz ya? Gampang ya? Gampang teman-teman. Jadi jazz salah satu mobil yang gampang dipakai belajar karena kacanya lebar dan kursinya bisa ditinggikan, jadi sudut pandangnya itu bisa tinggi gini. Kira-kiranya lebih gampang. Kalau Brio dia kan nggak bisa ditinggikan kursinya, jadi lebih susah untuk dibuat belajar. Kalau gasnya enak nggak yang? Enak, cuma remnya aja. Remnya terlalu pakem ya? Remnya terlalu pakem teman-teman. Entah kenapa nih jazznya remnya pakem. Dulu pas nyari jazz second itu 3 jazz ku coba semua remnya pakem semua, nggak tahu kenapa. Mungkin karena 4 cakram ya. Kan biasanya mobil cakramnya cuma depan, ini kan 4. Cuman kalau pas di atas 100 sih remnya bener-bener kerasa berfungsi sih. Kalau mobil yang cuma 2 cakram biasanya ngelos di kecepatan tinggi kan. Kalau ini dia masih pakem di kecepatan tinggi, jadi enak. Selain itu juga ada ABS, EBD, jadi nggak bakal ngunci juga remnya. Kanan dikit, kanan dikit, kanan dikit. Ini sudah berapa kali pertemuan yang 10 lebih ya? Awas, awas. Banyak orang-orang makluwer nih yang bikin susah nih. Mundur sudah bisa belum yang? Lihat spion ya. Tapi belum pernah mundur ya? Belum. Satu kali. Kalau nyelip-nyelip udah bisa ya di dalam gang-gang sempit bisa ya. Belum. Kemarin di pasar bisa. Oh iya, pasar. Masuk pasar gang sempit. Tapi harus dikawal ya. Ntar juga lama-lama bisa sendiri. So, kesimpulannya buat teman-teman yang pengen beli mobil, saran saya beli aja yang Matic karena bisa buat dipakai istri. Misalkan kalian sudah malas nyetir, bisa disetirin istri, kalian bisa lihat kiri kanan jalan. Terus misalkan istri pengen bawa sendiri ke mall, bisa dipakai sendiri. Kalau manual lebih susah. Ya cuman nanti kalau misalkan dia sudah pro di handlingnya, mungkin dia pasti pengen belajar manual juga. Misalkan ada mobil yang manual, dia tetap bisa. Jadi kalau ada yang bilang belajar kok pakai Matic, kapan bisanya? Ya itu kebalik sih, harus pakai Matic dulu kalau bisa, habis itu manual. Karena kalau langsung manual biasanya nggak semua orang bisa langsung cepat, sebagian agak susah. Bahayanya lagi kalau manual itu pedalnya bisa keinjek salah gitu loh. Jadi yang harusnya ngerem dia malah gas. Kan banyak tuh di YouTube yang seperti itu, kesalahan-kesalahan seperti itu. Paman sama Anis. Untuk mobil Matic yang rekomendasi dengan harga murah, salah satunya Jazz ini. Ini karena dia 5 speed AT, jadi dia termasuk sangat bandel ya. Ini kilometernya sudah tinggi saja sudah nggak ada masalah sama sekali, responnya juga cepat. Ini kalau di kota ditaruh di es aja biar lebih responsif.
nggak ada trouble sama sekali. Kalau untuk yang CVT teman-teman harus hati-hati, dia memang halus, bisa irit, tapi harus kalem bawahnya, nggak boleh kebut-kebutan ya. Kalau ini buat kebut-kebutan sih masih los, aman. Tapi kalau CVT jangan sekali-kali buat kebut-kebutan, nggak sampai 30.000 km bisa jebol tuh CVT. Termasuk punya mobil Brio itu CVT, wah itu banyak yang udah ganti transmisinya tuh karena jebol. Kalau yang ini 5 speed AT, wah bandelnya luar biasa. Kalau untuk keiritan sama sih, ini dapatnya 14 di dalam kota-kota sepi kayak gini. Kalau sehari-hari ya 14-15 itu sih. 100.000 bisa hampir 200 km. Termasuk irit untuk mobil Matic yang seenak ini gitu. Terus kalau masalah perawatan ya cuman nyawanya Matic di oli Matic aja 350.000 per 20.000 km. Kalau 20.000 km 1 tahun ya berarti 1 tahun sekali doang ganti oli Maticnya 350.000-an. Gak mahal kan? Jadi perawatannya mudah, gak ada yang perlu dirawat ya. Cuman oli aja nyawanya. Kalau oli mesin sama aja, pajak juga sama aja. Jadi yang banyak yang bilang perawatan Matic susah, ya enggak juga, nggak bisa dirawat ya. Wong dia mesin total. Gimana ngerawatnya? Cuman oli aja, flusing itu nggak perlu kalau selama kita rajin ganti oli. Itu aja teman-teman. Jadi yang bilang perawatan susah itu menurutku keliru juga sih. Kalau untuk rekomendasi mobil Matic salah satunya Jazz ini. Brio juga masih rekomendasi, tapi harus cek juga ya perilaku orang sebelumnya. Kalau suka tarik-tarikan, suka kebut-kebutan, mending hindari aja, cari yang orangnya kalem aja, orang-orang santai. Pilihan lain mungkin Yaris Pak Pau lebih murah, 190 jutaan, 100 jutaan sudah dapat Yaris Pak Pau. Itu Maticnya juga gear AT 4 speed, itu juga lumayan tuh. Pilihan lainnya Agia, Ayla, Matic itu 4 speed gear AT juga lumayan bandel. Pilihan lainnya juga ada Brio kalau mau, itu CVT sih. Cuma ya nggak semuanya rusak juga. Ada yang sampai hampir 200.000 km yang nggak rusak juga. Tergantung pemakaian. Yang penting tidak bekas geber-geberan sih aman. Mobil lain Avanza juga ada yang Matic. Kalian bisa pilih juga. So far memang kalau mobil-mobil yang sejenis Avanza punyanya Toyota ya kebanyakan itu nggak responsif ya Maticnya teman-teman. Rem nggak sama kayak Honda ya. Kalau Honda memang dia performance banget ya, jadi di gas itu seru gitu sih. Kalau Toyota dia cenderung nggak seru sih. Tapi kalau untuk harian sih nggak masalah. Cuman kalau orang yang suka performance, saran saya cari yang Honda, karena Maticnya Honda lebih asik dikendarai, lebih responsif. Terutama kalau Jazz ada pedal shift di sini, itu bisa mengobati rasa kangen kalian kepada mobil manual, karena galak banget sih, karena gearnya bisa diatur secara manual total. Itu sih yang seru. Kalau masalah tanjakan turunan nggak masalah teman-teman ya. Jadi ada Matic itu kalau yang nggak ada pedal shiftnya, di sini biasanya ada PRND 32L, 321L. 32L itu biasanya untuk gigi yang dibatasi di gigi 3. Kalau 2 berarti mentok 2. Itu untuk engine brake aja. Kalau L dia gigi 1 gitu. Jadi engine brake-nya lebih kuat. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih telah menonton vlog ini. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk menentukan cari mobil manual atau Matic. Jangan lupa like, share, dan subscribe.